Untuk pertemuan 7, kita bakal membahas mengenai investment decision criteria. Nah, jadi investment decision criteria di sini, sebentar. Investment decision criteria di sini itu di mana kita sebenarnya di mana kita belajar atau bagaimana kita belajar menilai apakah sebuah proyek itu sebenarnya layak. Di sini investment decision criteria di sini kita membahas yang namanya capital budgeting. Nah, capital budgeting ini di sini tadi itu di mana kita menganalisa proyek nih. Kita melihat proyek, kira-kira proyek mana sih sebenarnya yang layak kita ambil gitu. Artinya, oh di saat ada proyek, kita bagusnya ngambil proyek yang mana ya gitu. Nah, itu capital budgeting. Nah, di mana prosesnya itu sebenarnya ada dua gitu kan. Yang dimana yang pertama kita identifikasi dulu peluang-peluang dari investasi yang ada. Terus kita lihat yang kedua kita mengevaluasi kira-kira ada nggak sih potensi value added dari investasi yang kita peroleh itu gitu kan. Nah sebenarnya sih intinya itu bagaimana kita menilai proyek, apakah menilai suatu proyek apakah ada manfaat yang akan diberikan untuk perusahaan di masa depan sebenarnya. Nah itu artinya ada nggak sih benefitnya dari proyek ini gitu kan ya? Ada nggak sih manfaat yang kita peroleh dari proyek ini gitu kan? Nah itu yang pengen kita ketahui dengan namanya capital budgeting, di mana kita menentukan kira-kira di saat kita pengen investasi nih di suatu proyek misalnya, kita bagusnya ngambil proyek yang gimana ya gitu. Nah kalau kemarin kita udah bahas investasi di utang, investasi di saham, bagaimana kita menilai utang, menilai saham gitu kan ya. Sekarang kita menilai proyek. Nah, bagaimana kita menilai sebuah proyek? Kita menilai apakah proyek tadi bermanfaat nggak buat kita di masa depan. Nah, kalau kita lihat di sini, investasi modal tadi itu memiliki beberapa tujuan. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama itu adalah revenue enhancing investment. Artinya, investasi yang ada di sini itu bertujuan untuk meningkatkan revenue gitu kan. Ini investasi yang diharapkan dapat meningkatkan revenue atau revenue enhancing lah gitu kan sesuai namanya. Nah, maksudnya kayak gimana sih investasi yang diharapkan dapat meningkatkan revenue? Misalnya nih, proyek penambahan pabrik misalnya. Di saat kita membicarakan adanya pabrik baru gitu kan. Saat kita membicarakan adanya pabrik baru, misalnya contohnya di sini, example buat pabrik baru atau tambahan lah gitu kan. Nah, di saat kita membuat pabrik baru, artinya kan kemungkinan revenue yang bisa kita peroleh itu makin gede gitu kan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Itu investasi yang bertujuan untuk meningkatkan revenue atau revenue enhancing. Terus yang kedua, cost reduction investment atau investasi yang dapat menurunkan biaya atau istilahnya bisa kita katakan lebih efisien. Nah, di saat suatu proyek itu bisa menurunkan biaya gitu. Saat suatu proyek itu bisa menurunkan biaya, artinya kan ada manfaat yang kita peroleh kan yang sesuai dengan tujuannya.
oh ada proyek yang tujuannya untuk meminimalisir biaya. Nah, contohnya kayak proyek apa sih? Misalnya proyek pengadaan, misalnya contohnya proyek pengadaan mesin, gitu. Sampel proyek automatisasi pabrik misalnya. Maksudnya kayak gimana? Misalnya nih proyeknya itu dengan mengganti karyawan yang awalnya menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga mesin gitu kan. Yang awalnya menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga mesin sehingga apa? Sehingga di saat kita produksi kita cuma memakan biaya yang lebih kecil seperti itu gitu. Nah, itu cost reduction investment. Investasi yang tujuannya untuk menurunkan biaya. Nah, yang terakhir mandatory investment. Mandatory investment di sini itu adalah investasi yang wajib dilakukan berdasarkan mandat pemerintah. Biasanya mandat pemerintahnya kan ini sesuai regulasi yang ada. Artinya misalnya nih, oh perusahaan yang misalnya perusahaan yang bergerak di bidang industri energi misalnya bergerak di bidang industri energi, mereka harus membuat pabrik yang apa ya, apa harus membuat bagian yang bisa istilahnya tidak memberikan limbah yang pengolahan limbah lah istilahnya. Sampel membuat divisi, membuat bangunan pengolah limbah misalnya. Nah, ini pabrik-pabrik yang biasanya membuat limbah gitu kan ya. Nah, harus dibuat berdasarkan mandat pemerintah harus ada bangunan yang mengolah limbahnya istilahnya seperti itu. Biar apa? Ya biar limbah yang diproduksi itu tidak mencemari lingkungan. Istilahnya seperti itu. Artinya, ada proyek-proyek itu kalau misalnya kita bagi berdasarkan tujuannya, itu dibagi menjadi proyek yang bersifat revenue enhancing, cost reduction, dan mandatory investment. Revenue enhancing tujuannya meningkatkan revenue, contohnya bikin pabrik baru, buka cabang baru, atau misalnya nambah karyawan, nambah mesin, gitu. Atau cost reduction, yang bisa menurunkan biaya. Contohnya kita mengganti tenaga yang padat karya menjadi padat modal misalnya. Oke. Yang misalnya berupa cabangnya banyak sekarang sisa pakai online aja, nggak perlu pakai datang ke kantor dan lain-lain. Itu cost reduction investment. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke.
Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi berdasarkan kita lihat berdasarkan tujuannya dibagi menjadi revenue enhancing, cost reduction, sama mandatory investment. Yang buat meningkatkan revenue, mengurangi biaya, sama investasi yang wajib dilakukan berdasarkan mandat pemerintah. Nah, kita lanjut. Nah, jadi kan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini kan bagaimana kita menilai proyek gitu kan. Apakah sebuah proyek itu layak diinvestasikan atau enggak, itu kan kita pengen tahu nih caranya gimana sih. Nah, dalam menguji kelayakan suatu proyek, artinya kita bertanya-tanya apakah suatu investasi itu layak diambil atau tidak, itu bisa menggunakan beberapa metode. Artinya bisa salah satu, bisa keduanya, bisa lebih dari satu gitu. Nah, metode apa aja sih yang bisa kita gunakan dalam menguji apakah suatu investasi dalam hal ini itu proyek gitu kan. Kita ngomonginnya proyek. Ini proyek itu boleh diambil atau enggak itu dilihat dari mana. Nah, ada metode yang pertama net present value, equivalent annual cost, profitability index, dan seterusnya sampai modified internal rate of return. Nah, kita langsung masuk aja ke net present value. Nah, net present value ini menguji sebenarnya dia menilai perusahaan atau menilai proyek itu dari profit nih. Profit yang dapat dihasilkan dari perbedaan antara kas masuk dan keluar jika dinilai saat ini. Artinya intinya tuh present value dari cash flow yang ada gitu. Baik kas masuk, kas keluar, semuanya di present value kan kita nilai. Nah, dia menyebutkan bahwa proyeknya ini akan kita terima di saat cash flow yang dihasilkan, yang net, itu positif. Artinya apa? Di saat cash flow yang dihasilkan setelah di present value kan itu positif, kita untung dong. Dalam hal ini profit gitu kan ya. Artinya proyek ini membawa keuntungan. Sehingga apa? NPV yang paling bagus atau proyeknya kita terima di saat NPV-nya itu lebih besar dari 0. Artinya kan di saat NPV-nya lebih besar dari 0 gitu kan ya. Artinya kan dia bersifat positif kan ya. Atau dia bersifat profit. Nah, kita masuk ke contoh soal aja, kita pakai contoh soal. Misalnya di sini aja. Contoh misalnya. Contoh. Nah, ya. Diketahui PTA ingin akan mengambil proyek pembangunan tol misalnya, pembangunan cabang, pembangunan pabrik baru akan mengambil proyek pembangunan pabrik baru gitu. Nah, dari pabrik ini itu diharapkan cash flow yang dihasilkan itu adalah sebagai berikut. Nah, misalnya tahun, terus cash flow yang dihasilkan. Misalnya nih tahun 0 menghasilkan cash flow negatif 250. Tahun 1 itu dapat 100 misalnya. Tahun kedua itu dapat 150 misalnya. Tahun ketiga itu dapat 250 misalnya. Nah, pertanyaan kita sekarang, apakah proyek ini layak diambil atau tidak? Apakah menurut kalian proyek diambil atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Oke. Nah, menurut kalian, apakah proyeknya diambil atau enggak dari cash flow yang dihasilkan? Nah, berdasarkan NPV, ya udah kita hitung aja present value. Ini harusnya present value cash flow sih. Nah, present value cash flow itu di mana cash flow-nya dibagi 1 plus I pangkat N. Itu kan present value cash flow kan ya.
Nah, di sigma artinya dijumlahin nih semua cash flow yang ada di masa depan, dinilai saat ini itu dapatnya berapa. Nah, karena ini semua besarannya berbeda dan tidak berhubungan, kita pakai single semua. Ya udah berarti minus 250. Nah, dibagi 1 plus I-nya berapa? Sudah tidak, tunggu, diketahui di sini I-nya berapa? I-nya sama dengan 10%. 10%. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita ambil atau tidak? Jadi dari 1 plus 10% pangkat. Nah, dia tahunnya 0, berarti pangkat 0. Artinya sebenarnya nggak usah di present value kan. Gitu. Baru ditambah. Yang selanjutnya 100 dibagi dari oke. Ini terus 100 dibagi dalam kurung 1 plus 10% pangkat berapa? Dia tahunnya 1 berarti pangkat 1. Terus ditambah lagi dan seterusnya seperti itu. 150 dibagi 1 plus 10% pangkat 2 ditambah dalam kurung 250 dibagi dalam kurung 1 plus 10% pangkat 3. Nah, nanti dapat berapa NPV-nya? Nanti dapat NPV sebesar, sebentar, dulu, NPV-nya bakal dapat sebesar, nah, dulu 250 bagi 1. Udah 100, 150, 250. Dapat 152,71. Nah, kita lihat di sini, NPV yang diperoleh itu kan jadinya berapa? Nah, NPV yang diperoleh lebih besar dari 0 karena NPV-nya lebih besar dari 0, maka proyek layak diterima, proyek diterima karena menghasilkan profit. Nah, itu kalau kita ngomongin bagaimana kita menghitung menggunakan NPV. Ya, intinya sebenarnya NPV itu atau net present value ini ya udah present value dari semua cash flow yang ada di masa depan. Mau dia positif, mau dia negatif, semuanya di present value. Nanti dapat NPV-nya berapa, kita nilai apakah dia positif atau enggak, menguntungkan atau tidak. Nah, itulah yang akan menjadi patokan kita, oh proyeknya layak diterima atau enggak sih sebenarnya. Nah, itu untuk net present value. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai net present value? Oke, kalau misalnya nggak ada yang bertanyakan, kita lanjut. Mengenai, apa namanya? Mengenai bagaimana cara kita menilai apakah sebuah proyek itu layak diambil atau tidak. Nah, kita lanjut. Nah, cara selanjutnya itu ada namanya equivalent annual cost. Ya, aku hapus ya. Terus kita lanjut. Nah, sini disebutin nih, investment project atau proyek yang akan digunakan buat investasi itu sebenarnya dibagi menjadi 2 jenis. Ada 2 jenis proyek nih. Ada proyek yang bersifat independen, ada proyek yang bersifat mutually exclusive. Nah, proyek independen sama proyek mutually exclusive. Nah, proyek independen ini itu adalah proyek yang tidak dipengaruhi oleh proyek lain. Maksudnya gimana sih? Nah, misalnya nih, kita bahas pertama independent project atau proyek
independen. Artinya gini, proyek independen ini itu tidak dipengaruhi proyek lain. Maksudnya kayak gimana? Misalnya ada proyek A, ada proyek A, ada proyek B. Ada proyek A, ada proyek B gitu kan. Nah, di saat kita mengambil proyek A, kita nggak akan dipengaruhi oleh proyek B. Artinya gini, di saat kita mengambil proyek A, kita nggak usah ngeliat proyek B. Di saat kita milih proyek B, ya udah nggak apa-apa juga dengan proyek A gitu. Artinya kita mau ngambil salah satunya aja atau dua-duanya, it's okay gitu kan. Karena apa? Karena proyek A dan B itu tidak saling mempengaruhi. Artinya bebas-bebas aja. Sementara kalau misalnya kita membicarakan proyek yang bersifat mutually eksklusif. Nah, proyek yang bersifat mutually eksklusif ini sebenarnya ada dua proyek juga nih misalnya, ada dua proyek mutually eksklusif. Nah, kalau kita ngomongin proyek yang mutually eksklusif, misalnya sama ada proyek A dan proyek B. Nah, kedua proyek ini itu akan saling berhubungan dalam artian gini. Di saat kita ngambil proyek A, kita nggak akan bisa ngambil proyek B. Atau di saat kita ngambil proyek B, kita nggak akan bisa ngambil proyek A. Jadi cuma bisa milih salah satu. Nah, itu kalau mutually eksklusif. Mempertimbangkan adanya proyek. Nah, kalau mutually eksklusif, dia cuma bisa ngambil salah satunya aja. Kalau nggak A, ya B. Nggak bisa dua-duanya. Tapi kalau proyek independen, mau ngambil A, mau ngambil B, mau ngambil dua-duanya, itu nggak masalah. Karena mereka tidak berhubungan. Tapi kalau mutually eksklusif ini, kita milih A atau B. Harus milih gitu kan. Kenapa? Karena kita lihat di sini, proyek yang bersifat mutually eksklusif itu proyek yang bersifat mutually eksklusif di sini itu dipengaruhi oleh dua pertimbangan ini. Adanya substitusi sama adanya kendala. Nah, di saat kita ngomongin substitusi, Nah, di saat kita ngomongin substitusi, artinya gini, substitusi itu adanya apa ya istilahnya, manfaat yang diberikan itu sama, sehingga harus memilih salah satu aja. Artinya gini, kita disuruh milih antara bangun pabrik lebih agak dekat dengan kantor atau lebih jauh dari kantor misalnya. Nanti kan sebenarnya sama-sama proyeknya itu sama-sama bangun pabrik gitu. Cuma pilihannya ya udah lebih dekat atau agak jauh dikit dari kota misalnya seperti itu. Nah, itu substitusi. Artinya kita nggak bisa bangun dua-duanya karena ya manfaatnya sebenarnya sama aja gitu kan ya. Nah, itu yang pertama. Karena adanya substitusi. Nah, yang kedua itu karena adanya kendala. Nah, maksudnya apa? Dalam artian kendala ini di sini ada batasan yang menghalangi kita untuk mengambil dua proyek sekaligus misalnya atau lebih gitu. Contohnya kayak gimana? Misalnya kayak adanya batasan dana misalnya. Batasan dana artinya dananya itu misalnya nih proyek A harganya 5 juta, proyek B harganya 6 juta misalnya. Uang kita cuma 10 juta. Nggak bisa dong kita ambil dua-duanya, uang kita masih kurang gitu kan. Artinya ada batasan dana atau misalnya izinnya nggak ada gitu kan. Kalau misalnya kita mau bangun dua sekaligus dan lain-lainnya. Artinya akan ada kendala-kendala di saat kita pengen mengerjakan dua proyek sekaligus. Nah, di saat ada dua proyek atau lebih, gitu kan ya. Kalau misalnya dia bersifat independen, ya mau A mau B gitu kan ya,
nggak ada masalah, ya udah. Kita kalau disuruh milih, ya milih paling tinggi gitu kan. Kalau misalnya pun ini cari, yang penting intinya tuh yang penting NPV-nya lebih dari 0 aja. Karena ya mau kita ambil kedua-duanya nggak masalah, kita mau ambil salah satu aja nggak masalah gitu kan. Tapi tetap selama NPV-nya lebih besar dari 0 dan NPV-nya paling tinggi, itu yang paling baik. Jadi sini intinya kalau misalnya proyek independen, selama NPV-nya itu lebih besar dari 0 dan NPV yang paling tinggi. Nah, ini adalah investasi terbaiknya. Investasi terbaik. Nah, selama NPV-nya lebih dari 0 dan NPV-nya yang paling tinggi. Ini kalau kita membicarakan proyek yang bersifat independen. Nah, sementara kalau tadi mutually eksklusif, kita cuma bisa milih salah satu aja nih. Kita cuma bisa milih salah satunya aja. Ya udah, ada dua pertimbangan. Di saat umur proyeknya sama, pakai NPV yang paling tinggi. Tapi jika umurnya beda, pilih EAC yang paling rendah. Nah, EAC ini apa? Nanti akan kita bahas. Nah, di saat umurnya sama, misalnya nih, proyek A itu umur proyeknya 5 tahun, B juga 5 tahun. Ya udah kita cari yang paling tinggi aja. Cari yang NPV-nya paling tinggi atau paling menguntungkan. Tapi di saat umurnya beda, kita cari yang EAC-nya atau equivalent annual cost-nya yang paling rendah. Kenapa? Karena equivalent annual cost itu menggambarkan biaya yang akan kita keluarkan tiap tahun. Nah, kita cari biayanya yang paling rendah dikeluarin tiap tahun. Nah, kenapa sih gitu kan ya? Nah, nanti akan aku jelasin. Tapi sampai di sini proyek independen sama mutually eksklusif, ada yang mau ditanyakan? Independen itu tidak mempengaruhi satu sama lain. Kalau mutual eksklusif, satu diambil, yang satunya nggak boleh. Artinya ada batasan gitu. Nah, itu bedanya proyek independen sama mutually eksklusif. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai hal ini gitu kan. Kira-kira. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut aja. Kita lanjut ke equivalent annual cost yang tadi. Ya, aku hapus ya. Oke, kita masuk ke equivalent annual cost atau EAC di sini. Nah, EAC di sini itu menyebutkan bahwa kita akan menghitung kira-kira berapa sih biaya yang dikeluarkan dalam setahun. Artinya dia menilai, EAC ini menilai seberapa besar biaya per tahun dari sebuah proyek. Nah, itu kalau kita ngomongin equivalent annual cost yang ada di sini. Dia menghitung seberapa besar biaya dari sebuah proyek sih sebenarnya gitu kan ya. Nah, tadi rumusnya gimana? Dimana EAC itu sama dengan NPV dibagi 1 per I dikurang 1 per 1, 1 per I kali 1 plus I pangkat N. Nah, syaratnya apa? Ya tadi seperti dijelasin sini, jika umurnya beda dan kita harus pakai EAC, kita pakai yang EAC-nya terendah atau paling kecil. Kenapa? Karena ini kan menggambarkan biaya per tahun. Artinya di sini, kenapa kita mengejar biaya per tahun yang lebih rendah? Di saat kita mengeluarkan biaya lebih rendah tiap tahunnya, kita punya uang lebih yang bisa diinvestasikan di tempat lain. Artinya kan pilihan yang paling istilahnya menguntungkan kita dalam jangka panjang dan jangka pendek, ya ini gitu. EAC yang terendah atau equivalent annual cost yang terendah. Biasa kita sederhanakan aja, biaya paling rendah aja lah, biaya paling rendah dalam 1 tahun. Nah, contohnya kayak gimana? Misalnya nih, kita masuk contoh, sebentar. Oke. Nah, contohnya misalnya seperti ini nih. Misalnya contoh, kita harus memilih antara proyek A dan proyek B. Misalnya.
kita harus memilih antara proyek A dan proyek B. Nah, di proyek A dan proyek B itu memiliki net present value itu misalnya net present value yang A itu 125, yang B itu 130. Terus kita lihat lagi umurnya, umur proyeknya itu misalnya yang A itu 3 tahun, yang B itu 3,5 tahun lah misalnya, 5 tahun. Terus I-nya sama-sama 10%. 10%. Nah, dari data ini kita disuruh cari kira-kira investasi kira-kira proyek yang mana yang sebaiknya diambil. Ini kan mutually eksklusif kan ya. Jika kita cuma bisa ngambil salah satunya aja. Nah, sekarang kita kerjain deh misalnya yang A. Berarti proyek A, kita hitung EAC-nya itu sama dengan NPV-nya 125 dibagi dalam kurung 1 dibagi 10%, kan ya? Dikurang dalam kurung 1 per 10%, 10% dikali 1 plus 10% pangkat N-nya tadi 3. Nanti dapat EAC berapa gitu kan. Nanti dapat EAC berapa. Nanti dapat EAC-nya sama dengan dapat sebesar 125 dibagi 125 dibagi dalam kurung 1 per 1 dikurung 1 per 1 pangkat 3 dapat 50,26. 50,26. Nah, sementara kalau proyek B kita hitung EAC-nya itu berarti dia pakai 130 dibagi 1 per 10% sama dikurang dalam kurung 1 per dalam kurung 10% dibagi 1 plus 10% pangkat 3,5. Nah, berapa? Dapat nanti EAC-nya itu sama dengan kalau misalnya dia pakai 130 pangkat 3,5 dapat 45,83. 12. Nah, dari sini kita bisa memutuskan, kita lihat EAC-nya A sama EAC-nya A sama EAC-nya B. Oh, yang A dapat 50,26, yang B dapat 45,83. Ya kan ya? Dengan rumus yang ini, kita dapat ini, jadi nanti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setelah kita bandingkan antara proyek A dan proyek B, kita dapat proyek A dan proyek B, ya kita dapat nih, 50,26, 45,83. Kalau ada yang nanya, kalau semi annually gimana? Kalau misalnya kita ngomongin apa namanya? Kalau misalnya kita ngomongin proyek, itu kan maaf. Nah, kalau misalnya kita ngomongin proyek, itu kan cash flow yang terjadi kan ya udah diatur kan ya. Apakah dia cash flow-nya tiap bulan, atau cash flow-nya tiap tahun, atau cash flow-nya tiap cash flow tiap semi annual misalnya. Ya udah kita sesuaiin aja. Umurnya sesuai dalam semester, I-nya dalam semester.
Berarti I-nya di sini, kalau misalnya dalam semi annual, berarti kalau umurnya ini dalam tahun, berarti ini dikali 2, I-nya dibagi 2. Umurnya kali 2, I-nya dibagi 2. Sebenarnya sama aja. Penyesuaian antara dia semi annual dengan annual atau bulanan gitu kan. Itu ya penyesuaian terhadap umur sama interestnya aja. N-nya gitu kan. Artinya N-nya harus dalam satuan yang sama dengan I-nya. Kalau I-nya dalam tahunan, kita hitungnya semi annual ya harus dibagi 2 gitu kan. Begitupun sama umurnya. Kalau dia dalam tahunan, terus dia hitungnya semi annual, ya udah dikali 2. Nah, seperti itu. Kecuali umurnya udah disebutin 3 bulan. Tapi I-nya dalam tahunan, ya udah disamain aja. Sama-sama dalam semi annual misalnya. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Sebenarnya penyesuaian aja. Satuan umur sama I-nya harus sesuai dengan soalnya. Misalnya soalnya minta semi annual, umurnya harus dalam semi annual, I-nya harus dalam semi annual. Seperti itu. Nah, kalau misalnya proyeknya mutually eksklusif dan umurnya berbeda, ya kita pakai EAC. Tapi kalau umurnya sama, ya kita pasti jelas pakai NPV aja. Seperti itu. Nah, itu equivalent annual cost. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Mengenai, mengenai equivalent annual cost. Jadi kalau tadi NPV cari yang profitnya paling gede, EAC cari yang cost-nya paling rendah tiap tahun. Nah, seperti itu. Semakin tinggi bunga, umumnya EAC-nya semakin kecil ya. Umumnya sih, semakin tinggi bunga, umumnya EAC-nya makin kecil. EAC-nya makin gede malah. Nah, kalau kita lihat di sini kan rumusnya I-nya jadi pembagi nih di sini. Kalau I-nya makin kecil, yang satuan ininya makin gede, berarti EAC-nya makin kecil. Jadi dia kalau I-nya makin kecil, EAC-nya juga makin kecil. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun juga makin kecil. Kita lihat di rumusnya aja sih sebenarnya, Mas. Jadi di sini, ya oke, sama-sama. Jadi di sini kan dia pembagi nih. Kalau misalnya ininya makin kecil, yang pembaginya makin gede dong. Pembaginya makin gede, EAC-nya makin kecil. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan lagi, lanjut ya. Lanjut ke habis equivalent annual cost, kita masuk profitability index. Nah, profitability index ini sebenarnya, jadi kan yang intinya tuh hanya NPV sama EAC tadi gitu kan. Nah, ini ada tambahan-tambahan nih, ada profitability index, payback period, dan lain-lainnya. Nah, payback profitability index, kita masuk profitability index. Profitability index di sini itu sebenarnya kayak apa ya? Modifikasi dari NPV aja sebenarnya. Di mana profitability index di sini kita menilai suatu proyek berdasarkan rasio cost benefit. Di mana kita membandingkan nih. Jadi kan kita pengen lihat apakah lebih gede benefitnya apa cost-nya sih sebenarnya gitu kan. Nah, itu yang kita lihat di profitability index. Kita membandingkan antara cost dan benefit itu lebih besar yang mana gitu. Nah, itu yang pengen kita pertanyakan di sini. Kita lihat nih di sini kita membandingkan cost benefit, rasio cost benefitnya di mana kita membandingkan nilai saat ini atau present value dari cash flow di masa depan. Nah, cash flow masa depan artinya apa? Cash flow tahun 1 sampai seterusnya ke depan. Dengan modal yang kita keluarkan di awal. Atau rumusnya, present value of future cash flow dibagi initial outlay. Nah, initial outlay di sini itu modal yang dikeluarkan. Oke. Initial outlay itu adalah initial outlay ini adalah modal yang dikeluarkan pertama kali. Modal yang dikeluarkan di awal proyek. Artinya kan gini, di saat kita mau mengerjakan sebuah proyek, pasti kan kita pertama-tama ngeluarin pengeluaran dong. Ya,
sewa alat, beli bahan baku, dan lain-lain, semua dikeluarin. Gitu. Kita bangun nih proyeknya. Nah, nanti tahun berikutnya baru menghasilkan. Nah, makanya initial outlay ini itu cash flow-nya biasanya udah negatif. Nah, kita lihat nih di sini. Sigma 1 sampai N, artinya cash flow 1 sampai N. Dikali itu di present value-kan semuanya, dibagi sama cash flow awal atau initial outlay-nya. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu proyeknya diterima atau tidak itu berdasarkan kita lihat. Tadi kan kita pengen membandingkan antara cost benefit-nya. Cost itu apa yang kita keluarkan di awal, benefit-nya itu manfaat cash flow di masa depan. Nah, pasti proyeknya akan kita terima di saat apa? Di saat benefit-nya lebih gede daripada cost-nya. Nah, di sini kan membandingkan antara cost dan benefit kan ya. Nah, berarti yang di atas ini benefit, yang di bawah ini cost-nya. Kalau misalnya kita masukin contoh nih. Contoh, misalnya PTA berencana membeli sebuah mesin yang diharapkan dapat mesin senilai 100, senilai 1000 dan diharapkan akan menghasilkan cash flow sebagai berikut. Tahun cash flow gitu kan ya. Tahun 1, 2, 3, 4. Tahun 1 dapat 500, tahun 2 dapat 450, tahun 3 dapat 300 misalnya, tahun 4 dapat 750 misalnya. Kita pengen tahu nih, apakah mesin ini, apakah proyek beli mesin ini layak untuk dikerjakan atau istilahnya layak untuk kita ambil gitu kan. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Kita menggunakan profitability index, berarti di sini profitability index itu sama dengan di sini disebutin present value of future cash flow. Berarti ya udah kita kita hitung, berarti dalam kurung cash flow yang dihasilkan nih 500, 450, 300, 750 kan berarti pertama 500 dibagi 1 plus I-nya belum. I-nya 10% aja. 10% pangkat N-nya 1. Pangkat 1 gitu kan. Yang pertama ditambah yang kedua 450 dibagi dalam kurung 1 plus 10% pangkat 2 dan seterusnya ditambah 300 dibagi 1 plus 10% pangkat 3 dan terakhir ditambah 750 lalu dibagi 1 plus 10% pangkat 4. Nah, kalau udah semua dijumlahin nanti baru dibagi dengan initial outlay-nya. Di sini 1000. Kita ngeluarin duit sebesar 1000. Nah, oke, nanti setelah kita hitung profitability index-nya, dapat profitability index itu sama dengan, berarti kita hitung dulu, 500 1 tambah 450 dibagi 1 kuadrat tambah 300 dibagi 1,1 pangkat 3 ditambah 750 dibagi 1,1 pangkat 4. Dapat 1564 dibagi dengan 1000 dapat jadi 1564,1 dibagi dengan 1000 dapat profitability index sebesar 1,564
Nah, ini artinya apa? Artinya untuk setiap satu yang setiap satu modal yang aku keluarkan, aku akan mendapatkan imbal balik sebesar 1,564 kali. Kali. Nah, ini 1,564. Seperti itu. Nah, artinya apa? Karena aku untung sebesar 1,5 kalinya dari modal yang aku keluarkan, artinya kita lihat PI-nya itu lebih besar daripada 1, maka proyek diterima. Seperti itu. Nah, itu kalau kita ngomongin profitability index. Iya, jadi kan sebenarnya kalau kita ngomongin, ya makanya aku bilang kemarin cash flow itu penting gitu kan buat kita pahami, karena kedepannya itu sebenarnya adalah penerapan cash flow semua. Kayak kemarin kita ngomongin debt, stok, itu kan semua menghitung nilai saat ini kan ya. Begitupun dengan investasi proyek gitu kan. Kita menghitung nilai saat ini dari proyek. Ya benar sih penerapan dari kompleks cash flow itu sendiri. Seperti itu. Nah, nanti habis UTS kita akan belajar nih. Ini kan udah dikasih nih cash flow-nya 500, 450, 300, 750 gitu kan ya. Nah, nanti habis UTS kita akan belajar dapat 500 ini dari mana sih sebenarnya? Dapat 450 ini dari mana sih sebenarnya? Nah, itu. Tapi buat saat ini kita menilai dulu, kalau kita udah tahu cash flow di masa depannya segini, kira-kira sekarang nilainya berapa dan manfaat yang aku terima berapa. Nah, bedanya sama tadi NPV kan 1.564 kurang 1.000 gitu kan. Gampangnya seperti itu kan. Benefit dikurang cost, selisihnya itu NPV. Tapi kalau profitability index itu rasionya benefit dibagi sama cost. Nah, dapat 1.564,1. Kalau kita cari NPV-nya pasti yang ini, 564,1. Karena kalau PI itu benefit dibagi cost, kalau NPV benefit dikurang cost. Seperti itu. Nah, ini profitability index. Makanya aku tadi bilang profitability index ini kayak modifikasi dari NPV aja sih. Intinya tuh sebenarnya sama. Pengen menilai aja apakah aku untung atau tidak sih sebenarnya. Kalau kita lihat perbandingan antara cost dan benefit. Kalau NPV tadi selisih antara cost dan benefit. Bedanya itu. Oke? Itu kalau kita membicarakan profitability index. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kalau misalnya aku bilangnya kayak gini nih, misalnya. Ini cash flow tahun 0. Berarti ini cash flow-nya sebesar berapa? Minus 1.000. Kenapa? Karena yang aku keluarin di awal itu sebesar 1.000. Kan ya? Nah, kalau aku membeli mesin sebesar 1.000, aku kan pada tahun 0 pasti ngeluarin 1.000. Nah, seperti ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini mengenai profitability index. Jadi, ini salah satu metode yang bakal kita gunakan untuk menilai apakah sebuah proyek itu kita terima atau tidak sih sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau misalnya belum ada, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Oke. Kita masuk pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai payback period dan discounted payback period. Nah, sekarang kita ngomongin payback period sama discounted payback period. Nah, ini kita bandingin nih. Apa sih payback period itu? Apa sih discounted payback period itu? Nah, kalau kita lihat payback period di sini, payback period atau PP itu menilai investasi dari kira-kira berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk impas misalnya atau break even gitu kan.
Nah, bedanya sama discounted payback period itu sebenarnya sama. Bedanya di discounted payback period itu cash flow yang diterima di masa depan itu di present value-kan semuanya. Tapi kalau payback period itu nggak di present value-kan. Makanya di sini payback period punya keterbatasan nih. Tidak menerapkan time value of money. Karena tadi dia nggak mempresent value-kan gitu kan. Padahal kan kita menerapkan time value of money dalam manajemen keuangan. Terus mengabaikan arus kas di luar periode payback. Artinya arus kas di luar berapa sih periodenya itu udah nggak kita perhatikan lagi. Sama cut off semaunya. Artinya ya udah dia udah mutusin sampai di sini aja. Nanti kayak apa ya? Istilahnya kurang jelas. Nah, ini semua ini itu diatasi oleh yang namanya discounted payback period. Nah, keduanya tapi samanya apa? Proyeknya itu akan sama-sama diterima apabila discounted payback period atau payback periodnya itu lebih rendah dari jumlah tahun yang ditetapkan. Artinya gini, kadang kan misalnya sebuah perusahaan itu di saat mereka investasi, mereka kayak, oh harus balik modal nih dalam 3 tahun lagi. Gitu. Misalnya gitu kan ya, syaratnya kayak gitu. Harus balik modal dalam 3 tahun setelah investasi. Nah, itu tuh bisa diukur dengan payback period. Apakah kita benar-benar balik modal 3 tahun setelah investasi atau tidak. Nah, contohnya kayak gini nih. Misalnya cash flow proyek A itu sebagai berikut. Nah, cash flow-nya tuh yang ini nih. Cash flow-nya itu yang ini. Ketahui cash flow A itu sebesar, oh tahun 0 itu minus 100, tahun 1 50, tahun 2 100, tahun 3 150 gitu. Nah, untuk menghitung payback period, ya udah kita menggunakan yang ini aja nih. Kita menggunakan yang ini untuk memperoleh yang ini, memperoleh saldo dari cash flow. Nah, kita lihat, oh 0 itu saldo berarti minus 100. Ada masuk nih duit 50, berarti saldonya sisa minus 50. Terus ada masuk lagi nih duit 100, saldonya jadi 50. Artinya kan masuk 100, kita punya pengeluaran 50, berarti 50 ditambah sisanya 50 dan selanjutnya 200. Nah, kayak gini. Nah, inilah yang digunakan untuk menghitung payback period. Jadi kedua ini, cash flow sama saldo cash flow. Tapi kalau kita menghitung discounted payback period, kita harus mempresent value-kan dulu cash flow-nya. Karena kan dia memperhitungkan time value of money kan. Jadi, siapa namanya? Si cash flow yang ada di sini itu di present value-kan terlebih dahulu. Nanti kita ngitung nih, saldo dari present value cash flow-nya berapa sih? Saldo dari present value cash flow-nya berapa sih gitu kan. Nah, inilah yang bakal kita gunakan buat menghitung discounted payback period. Bedanya itu doang. Yang satu pakai cash flow biasa sama saldonya, yang satu di present value-kan dulu. Nah, rumusnya sama. N saldo terakhir, saldo minus terakhir. Jadi N di mana saldonya itu minus terakhir kali. Terus ditambah saldo minusnya terakhir berapa dibagi cash flow setelah saldo minusnya tuh berapa sih gitu kan. Nah, kita lihat nih di sini. Payback period dulu. N saldo minus terakhir. Kita lihat. Dia saldonya minus terakhir kali di N berapa sih? Di tahun berapa sih? Kita lihat nih, minus 50 terakhir di tahun 1. Berarti N-nya 1 ditambah mutlak dari cash flow minus terakhir minus 50 dibagi cash flow setelah saldo minus. Cash flow setelah saldo minus kan cash saldo minusnya kan di 1 kan ya. Berarti setelah saldo minus itu cash flow-nya adalah 100. Sehingga di sini kita bisa mencari nih. Payback period sama dengan 1 plus minus 50 dibagi 100. Dapat payback periodnya 1,5 tahun. Berarti apa? Berarti kita butuh waktu 1,5 tahun. Butuh 1,5 tahun buat biar impas gitu kan. Untuk impas. Atau 1 tahun untuk
biar profit sama cost-nya itu, atau biar profitnya sama dengan 0, atau cost dan benefit-nya itu sama gitu. Nah, terus kalau misalnya kita ngitung discounted payback period. Discounted payback period ini, oh ternyata kita pakainya yang dua kolom yang ini nih, present value cash flow sama saldo present value cash flow. Kita lihat nih di sini. Rumusnya sama, DPP atau discounted payback period itu sama dengan 1 plus saldo minus terakhirnya minus 54,55 dibagi cash flow setelah saldo minus itu 82,65. Dapat 1,66 tahun. 1,66 tahun di sini. Jadi DPP itu sama dengan butuh 1,66 tahun untuk impas. Artinya break even antara cost dan benefitnya. Impas. Nah, sekarang pertanyaannya nih, misalnya perusahaan mensyaratkan proyeknya hanya dapat diambil jika dalam waktu 1,55 tahun sudah selesai, sudah mulai menghasilkan profit. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini, misalnya proyeknya itu bakal diambil kalau misalnya waktu yang dibutuhkan buat menghasilkan profit atau impas gitu kan, itu 1,55 tahun. Nah, kita lihat nih berarti menurut payback period itu layak. Tapi menurut discounted payback period itu belum layak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita disuruh pakai PP atau DPP, itu bagusan yang mana sih? Nah, di saat kita diminta, di saat kita membandingkan antara payback period atau PP gitu dan discounted payback period atau DPP, itu lebih baik itu menggunakan discounted payback period karena lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Karena memperhitungkan time value of money atau TVOM. Nah, jadi kalau misalnya kita disuruh milih antara pakai payback period atau discounted payback period, bagusan discounted payback period karena emang menggambarkan nilai saat ini dari cash flow di masa depan. Istilahnya bisa dibandingkan lah. Artinya gini, apakah nilai 100 ini di masa depan juga tetap 100? Kan enggak kan ya. Ada time value yang harus diikuti gitu kan. Nah, oleh karena itu yang lebih relevan itu adalah discounted payback period. Tadi discounted payback period lah yang lebih relevan. Karena tadi mempertimbangkan time value of money. Nah, itu kalau kita ngomongin payback period dan discounted payback period. Nah, sampai di sini antara payback period dan discounted payback period ada yang mau ditanyakan nggak? Dan negatifnya berpengaruh. Tandan ini, makanya aku kasih mutlak. Kan ya? Biar tetap positif kan. Nah, itu. Jadi mau negatif, mau positif, nggak berpengaruh sih sebenarnya. Dia berpengaruh cuma pada saat kita menghitung di sini. Pada saat kita menghitung saldo yang ada di sini. Saldonya itu berarti kan saldo awalnya negatif. Berarti kan kita hitung saldonya ke bawah, oh positif nih. Berarti kurang positif, nambah lagi.
Tapi kalau dalam rumusnya payback period dan discounted payback period itu tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi perhitungan di rumus. Nah, satu dapat dari mana di sini nih? N saldo minus terakhir kan ya. Nah, N saldo minus terakhir, itu kan kita lihat nih, saldo minus terakhirnya itu minus 50. Dia tahun berapa? Tahun 1. Berarti N-nya 1. Kalau dia saldo minusnya ada di 2, berarti N-nya 2. Misalnya nih, contoh. Ini kasih contoh. Nah, ini contoh. Datanya seperti ini, tahun 0, 1, 2, 3, 4. Terus di sini cash flow-nya, sini minus 250. Sini 120, sini 80, di sini 50. Ini 60 aja, 60, 80, ini 80 aja, 80, 50, 70, dan ini 90. 80, 80, 90, 70, 230. Nah, kayak gini misalnya. Nah, kita hitung nih. Misalnya I-nya nggak usah lah ya. Nah, misalnya I-nya deh. Misalnya I itu sama dengan 10%. Ya, berarti kita disuruh hitung pakai discounted payback period misalnya. Berarti present value cash flow dulu. Present value cash flow-nya berapa? Ini tetap minus 250. Nah, ini berapa nih? 80 dapat 72,72, berarti 72,7 misalnya. Terus selanjutnya di bawah dapat berapa? Dapat 66,1. Terus ini 10 bagi 1,1 pangkat 3. Ini 52, yang 70 deh, ini 90 aja. Ini 90. 52, 90. 90, 67,618 sama terakhir pangkat 4, 61,47. Nah, 47 berarti 1,5. Nah, sekarang kita hitung saldonya. Saldo present value cash flow berarti ini minus 250. Di sini berarti 250 ditambah minus 250 tambah 72,7 dapat minus 177,3. Terus di sini minus 66,1, 101,2 minus kurang 67,6 gitu kan. Ini minus 43,6. Terus di sini 61,5. Itu 17,9. Nah, dari sini cara ngitungnya discounted payback period itu sama dengan berapa? Kira-kira. Ada yang tahu? Jadi kira-kira discounted payback periodnya ngitungnya gimana? Di N saldo minus terakhir berapa? Di sini kalau kita lihat, di sini kan minus terakhirnya di tahun ke-3. Minus 43,6. Berarti DPP-nya N-nya di sini, saldo minus terakhir itu 3. Ditambah, mutlak gitu kan ya. Tambah, mutlak, berarti seperti ini. Mutlak, saldo minus terakhir 43,6. Berarti
minus 43,6 dibagi cash flow setelah saldo minus. Berarti setelah saldo minusnya ini, itu di tahun 4, cash flow-nya berapa? 61,5. 1,5. Kurung, mutlak, gitu kan. Nanti dapat discounted payback period-nya sama dengan 3. Berarti dari 43,6 dibagi 61,5. Jadi 3,71 tahun. Nah, ini discounted payback period-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira mengenai discounted payback period sama payback period. Jadi ya N-nya yang satunya itu tadi dapat dari N. Apa saldo awal tahun pertama pasti minus? Seperti yang aku jelasin tadi, kalau misalnya kita ngomongin proyek, pasti kita ngeluarin biaya di awal kan. Beli bahan, beli sewa mesin, dan lain-lainnya itu kan pasti ada. Proyek apapun itu gitu. Misalnya proyek peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pasti keluar biaya di awal dong, biaya pelatihan, biaya apa. Nanti manfaatnya akan dirasakan di masa depan. Makanya kalau kita ngomongin proyek, kalau kita ngomongin proyek, pasti saldo awalnya selalu minus. Nggak ada proyek yang kita nggak ngeluarin apa-apa, tiba-tiba dapat duit. Kan kayak gitu kan ya. Nggak mungkin kan tiba-tiba kita nggak ngapa-ngapain nih, nggak beli apa-apa, tiba-tiba dapat duit aja. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke internal rate of return. Nah, ini kalau kita ngomongin payback period. Bentar. Payback period. Di sini. Nah, masuk selanjutnya ke Oke, kita masuk ke IRR nih, internal rate of return. Nah, internal rate of return di sini, jadi IRR gitu. Nah, IRR itu apa sih sebenarnya? Internal rate of return itu adalah rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat rumus NPV kan, NPV sama dengan cash flow dibagi 1 plus I pangkat N karena sigma. Nah, kalau IRR, NPV-nya itu jadi 0, sama dengan sigma cash flow dibagi 1 plus I-nya jadi IRR. IRR pangkat N. Nah, dengan logika kemarin debt valuation kan logikanya sama kan ya time value of money. Di saat I-nya itu semakin kecil, book value-nya makin gede. Atau dalam hal ini di sini, di saat I-nya makin kecil, NPV-nya makin gede. Benar? Di saat I-nya makin besar, NPV-nya makin kecil. Karena dengan logika yang sama, nah, maka di saat imbal balik proyek I ini lebih kecil daripada IRR, maka NPV-nya lebih besar dari 0. Kalau kita lihat di sini, kalau IRR itu menghasilkan NPV sama dengan 0, berarti di saat I-nya yang di atas di sini lebih kecil dari 0, lebih kecil daripada IRR, NPV-nya pasti lebih besar dari 0. Oke? Maka proyek itu akan diterima di saat IRR-nya lebih besar daripada I. Karena semakin kecil I-nya, NPV-nya malah makin gede. Kalau IRR itu menghasilkan NPV sama dengan 0, berarti lebih kecil dari IRR, NPV-nya lebih besar dari 0. Oke? Itu internal rate of return. Nah, internal rate of return ini, cara cari IRR ini, itu bisa dengan 2 cara. Pakai solve kalkulator, ini cara yang paling gampang, atau pakai interpolasi linear. Nah, interpolasi linear tuh seperti ini. Step yang pertama, kita tentukan dulu I1 dan I2-nya. Dengan cara ya udah cara coba-coba aja lah. Artinya kita ya udah I1 berapa ya, I2 berapa ya gitu kan. Misalnya nih,
tentukan I1 dan I2-nya dengan cara coba-coba aja gitu, sehingga diperoleh NPV. Misalnya ada contoh soal nih. Contoh 2. PTA itu akan mengerjakan suatu proyek pengadaan mesin. Proyek bangun pabrik, misalnya bangun pabrik baru. Cash flow sehubungan dengan pembangunan pabrik itu sebagai berikut. Tahun, terus cash flow nih, tahun 0, tahun 0 itu kita mengeluarkan sebesar 1.000, misalnya 1.000. Terus tahun 1 itu mengeluarkan sebesar 300. Dapat sebesar 300 dari pabrik baru. Tahun 2 dapat sebesar 450. Tahun 3 dapat sebesar 500. Tahun 4 dapat sebesar 700. Nah, seperti ini. Jika imbal balik proyek diharapkan proyek itu imbal balik proyek jika imbal balik proyek yang diharapkan itu sebesar 10%, maka tentukan apakah proyek itu diterima atau tidak dengan menggunakan metode internal rate of return. Nah, yang paling pertama yang harus kita lakukan, ya udah kita buat dulu kira-kira rumusnya kayak gimana sih. Nah, rumusnya tuh yang rumus NPV. Sigma cash flow dibagi sigma cash flow di present value kan gitu kan. Nah, berarti kita hitung dulu. Berarti rumus NPV-nya apa? NPV itu sama dengan minus 1.000 ditambah, karena kan minus 1.000 di tahun 0 nggak usah di present value lagi kan ya, karena udah nilai saat ini, tambah 300 dibagi 1 plus dibagi 1 plus I gitu kan ya, 1 plus I pangkat 1 ditambah dan seterusnya titik seterusnya sampai yang terakhir dalam kurung 700 dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat berapa? Pangkat 4. Nah, ini kan rumus NPV kan ya, kita jumlahin semua terus kita present value-in. Nah, dari rumus ini kita tentukan I1 dan I2-nya. I1 berapa? I1-nya I1 itu dapat berapa? I1 itu dapat berapa? I2-nya kita tentuin berapa. Nah, kita lihat nih, sehingga nanti NPV1, kalau kita masukin I1 kan kita bakal dapat NPV1 kan ya. NPV1 sama NPV2. Nah, salah satunya NPV1 atau NPV2 itu harus positif, yang lainnya harus negatif. Karena apa? Karena kan IRR-nya itu berapa? IRR-nya berapa kita nggak tahu. Itu pasti NPV yang dihasilkan sama dengan 0 kan ya. Dan kalau kita lihat kan kayak gini. IRR itu akan menghasilkan NPV sama dengan 0. Nah, kita lihat nih di sini di grafiknya. I1 menghasilkan NPV1. I1 menghasilkan NPV1, I2 menghasilkan NPV2, IRR sama NPV itu ada di antaranya. Sehingga interpolasi linear ini itu tujuannya dari titik atas dan titik bawah, kita pengen cari titik di tengah-tengahnya. Nah, itu interpolasi linear. Nah, sehingga
kita harus nentuin dulu I1 berapa, I2-nya berapa. Yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan NPV-nya itu satunya di atas NPV yang kita cari, satunya di bawah NPV yang kita cari. Atau kan kita carinya 0, berarti NPV satunya positif, satunya harus negatif. Ya udah kita tentuin I1-nya berapa. Udah kita tentuin sebenarnya cara nentuinnya gimana? Asal-asalan aja. Udah kalau misalnya aku masukin 10%, kira-kira berapa gitu. Kalau misalnya aku masukin 20%, dapat NPV-nya berapa. Misalnya berapa ya? Kalau kita lihat 1000 berarti 1000 ditambah 300 dibagi dalam kurung 1 plus ya misalnya pangkat 1 terus tambah 450 itu plus X pangkat 2 terus tambah 500 dibagi itu 1 plus X pangkat 3 tambah 700 dibagi yang kurung 1 plus pangkat 4 itu sama dengan solve. Nah, harusnya tuh berarti kita coba masukin satunya 25% aja, 25%. Yang satunya berarti kita masukin, yaudah kalau misalnya kita pengen satunya di atas, satunya di bawah, berarti coba kita ambil gede-gede aja. Misalnya 30%. Nah, kalau kita masukin 25% ke rumus yang di atas sama 30% ke rumus yang di atas, kita bakal dapat NPV 1 sama NPV 2-nya itu sebesar, misalnya kita masukin, kita hitung 20% di 25%, 0,25, 0,25, terus 0,25, 0,25. Dapat NPV satunya 70,2. 70,72. Kalau NPV 2-nya dapat sebagai 3 bagi 3 bagi 3. Berarti ini dapat minus 30,28. 6 berarti 29. Nah, IRR-nya kita pengen tahu, kita udah tahu I1, I2-nya. Sekarang baru kita pakai rumus, pakai step 2 nih. Masukkan ke rumus interpolasi linearnya. Rumusnya yang ini nih. Nah, ini rumusnya dapat dari sini, pakai model matematika. X kurang X1 per X2 kurang X1 dan seterusnya ke bawah dapat rumus IRR sama dengan I1 tambah NPV kurang NPV 1 dibagi NPV 2 kurang NPV 1 kali I2 min I1. Jadi IRR itu sama dengan I1-nya berapa? 25% ditambah NPV-nya itu berapa? NPV yang biasa itu 0 dikurang NPV 1-nya itu 70,72. Baru dibagi NPV 2-nya minus 30,29 dikurang 70,72 kan ya, dikali ini dikali dengan I2 min I1. I2-nya 30% dikurang I1-nya 25%. Nah, sampai sini kita dapat IRR-nya nanti itu sebesar IRR-nya sebesar kita rumusin ini dapat IRR-nya nanti sebesar
25% ditambah dengan kurung 0 kurang 70,72 dibagi minus 30,29 kurang 70,72 dikali I2 min I1 berarti 0,5. Dapat IRR-nya 28,50%. Nah, sekarang kita bandingkan. Ternyata setelah kita dapat IRR-nya, I dibandingkan sama IRR, IRR kita bandingkan sama I, itu ternyata lebih besar IRR-nya. IRR-nya itu 28,5, I-nya itu 10%, gitu kan ya. Atau 28,5% lebih besar daripada 10%. 10%, maka proyeknya kita terima. Nah, maka proyek diterima. Nah, sampai sini itu kalau kita ngitungnya pakai metode interpolasi linear. Jadi harus nyari coba-coba I1 sama I2-nya berapa. Nah, kan susah tuh kan ya. Kan susah kalau misalnya kita nyoba-nyoba I1-nya kalau aku coba segini, dapat segini. Kalau aku ganti jadi I2-nya dapat ini, dapat segini. Nah, itu kan lama kan ya. Buat nyari satu positif, satu negatif kan lama kan ya. Makanya aku menyarankan nambah satu step di awal di sini. Tambah lagi step 0. Itu solve for IRR dulu. Artinya kita cari IRR-nya pakai solve kalkulator dapat berapa. Nanti kita tentuin. Misalnya aku pakai solve dapat 28%. Ya udah satunya ambil 1% di atas, 1% di bawah. Berarti ini 27 sama 29 misalnya. Kayak gitu. Biar lebih cepat aja sih sebenarnya, menghemat waktu banget. Nah, nanti dapat IRR-nya berapa. Nah, kenapa aku menyarankan cara ini? Kalau misalnya kita ngambil I1 sama I2-nya itu jaraknya terlalu jauh, jadi di saat I1 sama I2-nya itu jaraknya terlalu jauh, misalnya satunya 20%, satunya 40%. Nanti IRR-nya di sini itu akan semakin menyimpang. Kekurangan dari interpolasi linear itu di saat jarak antara atau di saat selisih antara I1 dan I2 terlalu jauh, maka hasil dari interpolasi akan semakin menyimpang. Artinya gini, aku dapatnya kan di sini 28,5 kan ya. 28,5 kalau aku ngitung pakai ini, pakai apa namanya? Aku ngitung pakai solve itu dapatnya 28,4. Kan agak menyimpang kan ya. Padahal ini udah dekat nih 25 dan 30. Kalau misalnya tadi 20 dan 40, ini bisa aja jadi 26 atau 29. Nah, itulah kekurangan dari interpolasi. Semakin besar selisih antara I1 dan I2, hasilnya akan semakin menyimpang. Makanya aku menyarankan pakai solve dulu biar selisihnya makin sedikit. Kalau misalnya di sini aku taruh 27% sama 29%, pasti IRR-nya ini makin mendekat. Oke, sampai di sini itu interpolasi linear. Nah, begitupun dengan bond kemarin. Nah, bond kemarin kan NPV-nya itu adalah bond value kan ya. Nah, bond value itu berapa? NPV 1 harus di atasnya, NPV 2-nya harus di bawahnya. Misalnya bond value-nya 1000, berarti NPV 1-nya harus di bawah 1000 atau di atas 1000, yang NPV 2 sebaliknya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak buat IRR di sini? Kira-kira. Untuk IRR di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau solve, ya kalau misalnya pilihan ganda sih aku menyarankan pakai solve aja.
Tapi kalau misalnya kasus atau esai, butuh ditulis rumusnya ya pakai ini. Pakai interpolasi linear. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak, Mas, Mbak sekalian, mengenai interpolasi linear? Oke. Untuk interpolasi linear, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, aku lanjut ya. Lanjut. Terakhir, kita akan membahas, jadi nih. Dalam IRR itu ada kekurangannya. IRR itu tidak mampu menghitung arus kas dari suatu proyek yang tidak lazim. Arus kas yang tidak lazim ini maksudnya apa? Arus kas yang tidak lazim ini, itu arus kas. Sini seperti ini. Dalam timeline, terdapat perubahan arus kas dari negatif ke positif lebih dari sekali maupun sebaliknya. Artinya gini nih, kita lihat. Kalau timelinenya contohnya seperti ini. Tahun 0 negatif, ke positif nih sekali. Terus berubah ke negatif lagi, berubah ke positif lagi. Nah, IRR itu nggak mampu menghitung cash flow yang timelinenya seperti ini. Dia nggak mampu kalau kita pakai IRR. Makanya kita harus mengatasinya nanti dengan metode yang namanya Modified Internal Rate of Return. Atau kurang lebih IRR yang dimodifikasi. Nah, IRR yang dimodifikasi itu seperti apa? Nah, di sini kita lihat. Si MIRR ini itu mengatasi permasalahan IRR dengan memodifikasi arus kas. Sehingga hanya ada satu perubahan dari negatif ke positif. Gitu. Dengan cara apa? Dengan mempresent value-kan semua arus kas yang negatif itu ke tahun 0. Nah, kita lihat contoh di sini nih. Kita lihat, nah normalnya kan arus kasnya itu 0 tuh negatif 100, 100, 100, terus tiba-tiba di tahun ketiga negatif 20 dan 100. Nah, menjadi seperti ini. Negatif 100, minus 20 ini itu di present value kan ke tahun 0, minus 20 ini di present value kan ke tahun 0, dapat berapa? Oh, setelah kita present value kan, berarti kan present value tadi, present value cash flow 3 itu sama dengan minus 20 dibagi dalam kurung 1 plus 10% pangkat 3. Dapat present value cash flow 3 itu sama dengan 15,03. Nah, negatif. Negatif 15,03. Nah, negatif 15,03 inilah yang kemudian kita tambahkan ke 100 yang di awal tadi. Jadi 100 minus 115,03. Nah, karena yang tahun 3 udah di present value kan, tahun 3 di sini artinya udah nggak ada cash flow dong. Benar kan ya? Nah, inilah yang disebut tadi modified cash flow. Makanya di saat kita mencari IRR-nya itu namanya modified IRR. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitung MIRR ini atau modified internal rate of return itu cara ngitungnya sama dengan IRR. Persis kayak tadi di atas, pakai interpolasi atau pakai solve bisa. Bedanya apa? Bedanya kita menggunakan timeline yang ini atau cash flow yang sudah dimodifikasi. Sehingga kalau misalnya kita hitung sebentar, pakai soal yang ini aja kita hitung. Oke. Misalnya nih, pakai soal yang ini ya. Berarti kan step pertama tadi apa? Step pertama itu cari I1 dan I2-nya dulu kan ya. Cari I1 dan I2. Biar NPV 1 dan NPV 2-nya positif atau negatif. Kita masukin dulu rumusnya. NPV itu sama dengan negatif 115,03 ditambah present value dari cash flow 100 dibagi
dalam kurung 1 plus 10% pangkat 1 gitu kan ya. Terus ditambah, ditambah yang selanjutnya 100 dibagi dalam kurung 1 plus 10% pangkat 2. Ditambah, karena tahun 3 udah nggak ada, kita langsung skip ke tahun keempat. 100 dibagi 1 plus 10%, itu pangkat berapa? Pangkat 4 langsung. Nggak ada pangkat 3, karena pangkat 3-nya udah hilang kan ya. Timeline tahun ketiga udah hilang, berarti pangkat 4. Nah, dari rumus NPV ini kita tentukan I1-nya berapa, I2-nya berapa. Nah, kalau mau gampang, pakai solve dulu. Kita solvein dulu, dapat IRR-nya berapa. Berarti minus 115,03 ditambah 100 dibagi dalam kurung 1 plus X pangkat 1. Kan ya. Terus ditambah 100 dibagi 1 plus X pangkat 2. Terus langsung ditambah 100 dibagi 1 plus alpha X pangkat 4. Nah, dapat sama dengan harusnya 0 gitu kan ya, karena kan IRR kan, MIRR kan ya, sama dengan IRR dia menghasilkan 0 juga sih. So, nanti dapat X-nya itu IRR-nya sebesar 61,4%. Berarti kita di sini ambil 60% sama 62% aja. Kegedean kan ya, emang seperti itu. Nggak apa-apa, NPV 1 dapat berapa? Nah, dan NPV 2 dapat berapa? Nah, kita masukin ke rumus yang ada di sini. 0,6 ini sama dengan dapat 1,79. Sini dapat 1,79. Nah, ini kalau misalnya 0,61%, 61%. 61% itu dapat kok nggak negatif. Oh, 62 deh. 62. Ini 62. Dapat minus atau negatif 0,68. Nah, kita masukin yang step kedua, masukkan ke rumus interpolasi. Dan kita masukkan MIRR. Bedanya tadi ini sekarang MIRR kan ya. MIRR sama dengan I1 60% ditambah I2 minus NPV 0 dikurang NPV 1 1,79 gitu kan ya. Dibagi negatif 0,68 dikurang 1,79 dikali I2 min I1, 62% dikurang 60%. Dapat berapa MIRR-nya? MIRR itu dapat sebesar, oke, kita hitung, berarti 6 ditambah dalam kurung negatif 1,79 dibagi negatif berapa sih? 0,68 dikurang 0,68 dikurang 1,79 dikali 2 minus 1, 2%, dapat 61,44%. Nah, kalau pakai solve,
Semakin dekat jarak antara I1 dan I2, kalau pakai solve pun hasilnya kurang lebih sama seperti ini. Nah, kita bandingkan. MIRR itu ternyata masih lebih besar daripada I-nya. Yang mana I-nya adalah 10% di sini. Berarti proyeknya diterima. Proyeknya layak diterima. Nah, itu kalau misalnya kita pakai metode IRR dan MIRR. Kalau MIRR, dia menyesuaikan aja, kita merubah, kita memodifikasi cash flow-nya. Makanya namanya modified IRR. Nah, kalau IRR itu cuma bisa kalau misalnya nggak ada cash flow negatif di tengah-tengah. Tapi kalau ada cash flow negatif di tengah-tengah, mau nggak mau harus pakai MIRR. Oke, sampai di sini itu modified internal rate of return. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini mengenai NPV, equivalent annual cost, profitability index, payback period sama discounted payback period, serta IRR dan MIRR. Ada yang mau ditanyakan? Kurang lebihnya mengenai interpolasi, kan kemarin banyak yang nanya mengenai interpolasi itu gimana? Interpolasi seperti tadi. Ya pertama cari I1 dan I2, baru masukin ke rumus interpolasinya. Oke. Nah, kalau mau cepat, pakai solve buat nentuin I1 dan I2-nya. Misalnya kalau tadi aku pakai solve dapatnya 61,44, yaudah aku tentuin I1-nya 60%, I2-nya 62%. Satu di atasnya, satu di bawahnya. Kayak gitu. Nah, itu kurang lebihnya buat nyari I1 dan I2. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Itu sampai di sini. Udah, materinya sampai di sini aja. Rumus solve yang mana? Bukan rumus, Mas. Solve itu pakai kalkulator yang kayak kemarin aku ajarin pas pertemuan 3. Itu ada di time value of money, cara pakai solve pakai kalkulator. Jadi sama, kita masukin rumus yang ini nih, rumus yang di sini, cuma IRR-nya diganti, atau hal yang kita cari itu diganti dengan X. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, bentar, ya cara ngeliatinnya tuh. Oke. Bentar, share. Aku ulang lagi aja cara kita menghitung menggunakan kalkulator. Nah, tapi sampai di sini materinya udah segitu aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Misalnya ada yang mau ditanyakan mengenai materinya. Oke. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, bentar. Oke. Nah, misalnya pakai keadaan yang tadi. Misalnya ini kalkulator. Nah, kalkulator yang bisa pakai solve itu yang ini. Yang ada tulisan solve di sininya. Solve. Nah, ini kalkulator yang bisa pakai solve nih. Oke, caranya. Nah, rumus yang ada di sini, ini NPV, sekian, sekian, sekian. Kita masukin ke rumus IRR atau MIRR dulu. Nah, kalau rumus IRR atau MIRR, berarti kan NPV-nya sama dengan 0 kan ya? Berarti 0 sama dengan minus 115,03 ditambah 100 kurang 100 dibagi 1 plus. Nah, di sini IRR atau MIRR nih. IRR atau IRR gitu kan sama aja.
MIRR pangkat 1 ditambah dan seterusnya seperti itu. 1 plus pangkat 2 tambah 100 dibagi 1 plus MIRR pangkat 4 paling terakhir di sini. Nah, di sini kan kita mencari kira-kira, dari sini kita mencari kira-kira MIRR-nya berapa kan ya. Nah, seperti yang kemarin aku ajarin, untuk bagaimana caranya pakai solve, rumus yang ini itu harus bisa dimasukkan semuanya ke kalkulator yang ada di sini. Pokoknya rumus ini harus muncul di layar aja semuanya. Gimana caranya gitu. Nah, caranya ya udah ketik biasa aja. Cuma untuk memunculkan sama dengan ini sama MIRR ini, semuanya MIRR yang ada di sini semuanya itu dimunculinnya gimana? Nah, untuk memunculkan sama dengan di layar gitu kan ya. Sama dengan di layar, tekan alfa, baru dalam hal ini alfa tutup kurung. Nah, terus untuk memunculkan untuk MIRR diganti dengan X. Nah, dengan cara munculkannya tekan alfa tutup kurung. Nah, ini alfa CALC. Alfa CALC. Nah, ini untuk memunculkan MIRR sama dengannya. Jadi, kita masukin rumusnya gimana? Kita masukin rumusnya 1, kan ya? 0 di sini 0, baru alfa CALC kan ini muncul sama dengan ini. Muncul sama dengan, baru kita masukin negatif 115,03 ditambah persentase, biar dalam pecahan ini aja pakai ini dalam pecahan, terus 100 terus dibagi sama dalam kurung 1 plus alfa X buat munculin alfa tutup kurung nih, alfa tutup kurung buat munculin X-nya. Udah semuanya rumusnya kayak gitu. Dimana MIRR-nya semua diganti pakai X. Kalau udah, jika rumus telah diinput ke layar, ya udah selanjutnya sisa shift, terus shift, baru CALC, baru sama dengan. Nah, shift CALC ini shift. Nah, jadi di sini ini shift, baru CALC solve gitu kan ya, baru sama dengan kalau pakai kalkulator. Kalau pakai HP nggak usah pakai sama dengan. Udah gitu aja. Kenapa di slide rumus N-nya nggak ada yang N-nya sama dengan 3? Ya, tadi di soalnya seperti itu. Ini kan MIRR ya. Oke, kita balik yang tadi dulu bentar. Bukan di sini. Nah, di sini kan yang negatif, yang rumus 3-nya ini kan di present value kan ke tahun 0. Sehingga udah nggak ada lagi nilai di tahun 3 ini nih. Sehingga udah di 115. Jadi nanti present value dari 20 ini akan menambah minus 100 yang ada di awal. Makanya dia nggak ada tahun ketiga. Tapi kalau pakai IRR biasa harusnya sih lengkap. Seperti itu. Oke. Ini buat pakai solve. Nanti dapat berdasarkan solve, nanti dapat MIRR-nya itu sama dengan 0,6144 sekian, atau MIRR sama dengan 61,44%. Oke? Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Itu materi untuk hari ini sebenarnya. Udah selesai. Minggu depan berarti sisa latihan soal aja ya. Jadi kita bahas soal UTS tahun lalu.
sama aku coba buatin soal. Nah, itu ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan lagi, aku akhirin pertemuan kali ini. Jadi, selama materinya ini kita belajar konsep dasar manajemen keuangan, terus kira-kira pasar keuangan itu seperti apa, analisis itu seperti apa, itu udah dipelajarin. Terus kita belajar juga konsep time value of money yang bakal digunakan di dalam menilai debt, dalam menilai stok, dalam menilai proyek, itu semua menggunakan time value of money. Serta kita belajar menghitung resiko atau imbal balik dari sebuah investasi, risk and return kan ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Itu materi manajemen keuangan sampai dengan ITS. Bagaimana kita menilai return dan resiko, dan kemudian menggunakan return dan resiko itu dan time value of money untuk menilai bond, saham, sama proyek. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kalau misalnya nggak ada yang bertanyakan lagi, oke, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf lahir dan batin juga. Mas Mbak sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya dalam penjelasan ada salah. Baik kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Oke, ya mohon maaf lahir dan batin juga. Selamat Hari Raya kan ya. Kita nggak akan ketemu lagi sampai setelah Lebaran. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mbak sekalian. Oke, itu untuk pertemuan kali. Aku akhirin ya. Terima kasih.